Oke guys, hari ini aku mau berbagi pengalaman 8 bulan aku bermain kripto. Dari yang awalnya itu saya scroll YouTube ya, dimana ada salah satu seorang anak muda yang cara berpikirnya itu atau pemikirannya itu pandangannya itu sudah mungkin 3, 5 tahun 10 tahun ke depan ya, yang itu sangat kagum sekali. Mungkin teman-teman juga tahu ya siapa orangnya. Waktu itu di sesi borong Bitcoin entah ke episode berapa, dan di situ si anak muda itu kalau ini ya monolog itu keren sekali ya. Kalau orang yang mungkin cara penerimaannya pendek, mungkin dia bilang tuh orangnya songong, orangnya sombong, atau orangnya itu keras ya. Tapi apa yang saya lihat itu berbeda ya, dimana di setiap video-videonya itu tamparannya itu sangat kena sekali ya, dan sangat terasa, oh iya ya ternyata begini ya. Dan bisa dibuktikan juga dengan hasil nyata kerjanya, dimana saat ini adalah beliau orang yang salah satu contoh anak muda yang sukses sekali ya, Bro Timothy Ronald. Nah, di 8 bulan ini ya, pertama saya coba dan saya lihat si dia ini memakai salah satu salah satu aplikasi lokal untuk pembelian kriptonya. Dia memakai Indodax. Saya coba download itu aplikasi Indodax. Terus saya coba top up. Nah, dimana saya top up itu juga nggak banyak, paling sekitar 300.000 atau mungkin 500.000 seperti itu ya. Terus nah, setelah top up bisa, saya coba untuk withdraw atau menarik koin yang ada di kripto ke wallet atau ke rekening bank. Kita coba 100.000 karena minim 100.000. Itu setiap transaksi withdraw itu ada potongan sekitar 10.000. Oke, bisa ya, top up bisa, withdraw bisa. Habis itu kita coba-coba ya, coba-coba kita beli koin A, B, C, D. Dari yang awalnya itu saya juga sempat itu ya beli koin BTR, teman-teman. Kalau mungkin lihat BTR sekarang sudah nggak ada harganya ya, udah nggak bakalan lagi naik ya, dari mungkin 100-200 ribu sekarang sampai ke mungkin cuma 600 rupiah, 500 rupiah seperti itu. Karena ya kebodohan saya ya, yang mungkin ya itu juga perlu juga testing buat saya. Saya top up bertahap ya, ketika semuanya sudah tereksekusi dari yang koin A, koin B, koin C mengalami kenaikan. Kok naiknya 10%, 20%, tapi kok nggak terasa ya. Coba top up pakai yang lebih gede lagi, 1 juta, 2 juta, 3 juta seperti itu. Sampai beberapa bulan itu akhirnya total keseluruhan yang saya top up itu 21 juta. Teman-teman di video TikTok juga ada, kalau yang sudah follow akun saya. Terus 21 juta itu bisa menjadi hampir 2 kali lipat ya. Jadi dari 21 juta itu bisa menyentuh angka 38 juta. Nah, itu di akhir bulan Desember
tahun 2025, di mana saat itu juga Donald Trump terpilih ya. Donald Trump terpilih dan nggak expect market bakalan jatuh merah. Setelah itu mungkin setelah Donald Trump terpilih itu hanya sekitaran 1 minggu atau beberapa hari aja. Nah habis itu ketika Donald Trump terpilih itu saya masih menunggu apakah ada reaksi pasar lagi ketika Donald Trump dilantik. Ternyata nggak ada, malah justru harga semakin turun hingga yang tadinya sudah 38 juta turun ke 30, turun ke 28, turun ke 27, turun ke 19, sampai ke 14, bahkan 12 juta pun pernah ya, seperti itu ya. Terus sempat down juga ya, tapi ya nggak begitu nggak begitu pusing, nggak begitu stres, karena memang dari awal saya belajar pasti ada kegagalannya. Dan itu pasti ya, kegagalan itu pasti karena kita juga awal. Tapi saya yakin bahwasanya kegagalan itu di awal, selebihnya nanti setelah kita belajar dari kegagalan itu nanti tinggal bagaimana cara kita berproses, bagaimana cara kita belajar dari kegagalan tersebut hingga bisa menjadi hati-hati dalam bermain di market. Begitu. Sampai mana tadi ya? Mungkin dan ini ya, kita update portofolio saat ini. Masih rugi juga, total per hari ini di 26, hampir 27 juta. Tapi total yang sudah saya top up itu di antara 30 sampai 32 atau 33 juta itu ya. Masih rugi sekitar beberapa juta. Dan untuk koin-koin, saya rasa sih koin yang saya beli itu koin yang harganya cukup lumayan di dasar ya. Mungkin tinggal menunggu kenaikannya saja di mungkin bulan-bulan depan atau mungkin akhir tahun, semoga ya. Nah, dan apalagi nih saya mau bahas ya. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan pengalaman saya, sharing-sharing, kita juga mungkin bisa membuat komunitas bareng atau sulit sekali ya. Karena aku juga di sini ngonten ini memang ini konten pribadi, ini akun pribadi aku ya. Gimana ini merupakan dokumentasi dari kehidupan sehari-hari saya, terus bagaimana saya bermain kripto, bagaimana saya memulai, bagaimana saya perjalanan ini akan terrekod di akun ini, entah menjadi apa nanti di kemudian hari ya. Oh ya, jadi intinya begini ya, ini aku kadang otak aku sering ngelek ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, ini ketika teman-teman yang mungkin pengen memulai investasi di kripto ya, teman-teman, kalau yang awam banget ya, teman-teman harus siapkan ya berapa uang yang teman-teman ikhlas untuk belajar di kripto ya. Jadi teman-teman kalau baru mulai jangan berharap teman-teman langsung bisa menjadi kaya dari 1 juta menjadi ratusan juta. Jangan dulu ya teman-teman. Ketika top up 1.500.000, teman-teman harus merelakan uang itu benar-benar hangus di situ ya. Ibaratnya kalau teman-teman untung beberapa persen itu mungkin bonus saja ya, teman-teman bisa testing bagaimana cara membaca chart, candle, dan mengkombinasikan dengan beberapa isu, beberapa berita. Teman-teman nanti bakalan juga ketika memulai insting teman-teman semuanya dan juga tontonan teman-teman semuanya itu
berbeda ya dari mungkin yang biasanya itu cuma maaf ya, tontonan kurang bermutu. Teman-teman juga pastinya bakalan ini ya, melihat atau berita-berita global, berita-berita elit apapun yang ada di dunia, baik yang ada di nasional atau internasional. Teman-teman cara pandangnya tentu berbeda ya, dan itu mempengaruhi mindset teman-teman semuanya ya. Saya itu tadi pesan saya ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini adalah video yang saya buat tanpa edit, karena memang aku sangat malas sekali. Pekerja aku banyak ya. Dan saya tidak punya tim, saya sendiri. Ya apa-apa sendiri, saya produksi sendiri. Jadi aku selain belajar trading, belajar investasi di kripto, aku juga sebagai seller, aku juga produsen ya. Jadi aku juga kadang packing ya. Jadi aku kalau buat konten itu tidak diedit ya, jadi langsung. Jadi meskipun belepotan kayak gini ya tetap aku posting ya, karena ini juga bagian dari bagaimana saya berproses. Entah bagus, entah itu jelek menurut teman-teman semuanya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya, meskipun agak loncat sana loncat sini itu ya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini, teman-teman jangan lupa follow akun saya, semoga bisa berkembang. Dan enggak di follow pun enggak apa-apa ya, karena ini juga bagian dari dokumentasi saya sendiri. Mungkin bisa juga nanti buat tontonan anak-anak saya besok kelak ya. Oke, udah sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.